Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita mulai kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ya, kita lanjut kembali kajian kitab Al-Jawahir Al-Adamiyah, Syarh Durrul Qadimiyah, di Mabni Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ya, karangan Syekh Najib Hafizahullah Ta'ala. Baik, masuk ke kaidah yang ke Qaidatul Rabi'ah Asyrata, masuk ke kaidah yang ke-14, yaitu Al-Ibratu bil Ghalibi. Ya, Al-Ibratu bil Ghalibi, bahwa ketika ya dalam satu eh, apa namanya permasalahan, ya, satu itu populer, ya, familiar, dan yang satu itu jarang, ya, maka yang dianggap atau yang dijadikan hukum itu adalah sesuatu yang populer, ya, sesuatu yang familiar, gitu, atau sesuatu yang dominan, ya. Baik, nah makna dari kaidah ini, makna al-qaidati, al-ghalibu huwa ma kathura wuqu'uhu wa wujuduhu. Al-ghalib, dari kata al-ghalib, itu artinya adalah sesuatu yang sering terjadi dan sering ada, ya. Sering terjadi dan sering ada. Apa artinya? Wa ma'na al-qaidati annal ahkam asy-syar'iyyah innama tubna 'alal ghalib duna an-nadir alladzi la hukma lahu. Bahwa kaidah ini bermakna hukum syariat itu dibangun atas sesuatu perkara yang dominan, ya, perkara yang dominan, bukan perkara yang jarang, ya, bukan perkara yang jarang. Yang mana jarang itu, ya, ini tidak memiliki hukum, ya. Nah, jadi kejadian yang sering terjadi itulah yang diberikan hukum, menjadi landasan hukum. Nah, yang jarang terjadi itu tidak bisa menjadi landasan hukum. Ya, yang sering terjadi itulah yang menjadi landasan hukum. Ya. Nah, contoh misalkan, sebelum contoh ini dalilnya, ya. Dalil dari kaidah ini, qaulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Indama su'ila an dhalatil ibil." Ya, sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya terkait dengan uh, unta yang hilang, bukan unta yang hilang, unta yang tersesat, ya, yang tidak diketahui siapa pemiliknya, ya. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, malaka walaha, malaka walaha, apa urusanmu dengan unta ini, gitu kan? Da'ha, tinggalkanlah, ya, biarkan saja, ya. Artinya si unta ini kan tersesat nih, ya, tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, nanti ada dalam pembahasan lukoto, kalau unta itu dia, khususnya unta yang tersesat dan tidak diketahui siapa pemiliknya, ini tidak perlu untuk diambil, dijaga, ya. Kenapa? Nah, di sini da'ha, biarkan saja, ya. Fa inna ma'aha siqa'aha wa hidha'aha taridul ma'a wa tar'a syajara, ya.
fadharha hatta yalqaha rabbuha. Ya, biarkan saja karena dia ya bisa minum gitu kan, bisa pergi sendiri, dia akan datang menuju air, kemudian dia makan rerumputan. Biarkan saja ya, fadharha hatta yalqaha rabbuha, pemiliknya sampai pemiliknya menemukan unta ini gitu. Karena memang unta ya, ketika dibiarkan dia pada waktu itu ya, pada waktu itu pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika dibiarkan liar begitu saja, dia akan kembali gitu. Dan uh, si unta ini dia pintar gitu kan, udah pandai untuk udah mandiri lah dia ya, bisa minum gitu kan, ketika misalnya dia lapar dia bisa makan sendiri gitu kan, tanpa perlu digembala oleh si majikannya ya. Dan toh nanti ketika dia liar seperti itu, nanti dia akan kembali ke majikannya ya. Nah, ini di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, beda ketika ya di zaman Utsman. Nah, Utsman fatwanya berbeda. Fatwanya berbeda karena zaman telah berubah ya. Zaman telah berubah. Nah, tapi kita dilihat dulu dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, wujud istidlalnya apa ya. Annahu lamma kana al-ghalibu fil ibil istighna'uha an hifdhi ghairiha laha wa i'tabara Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalikal hal wa lam ya'tabir al-hal an-nadir walidha naha 'an iltiqatiha ya. Eh, karena yang sering terjadi pada zaman itu bahwasanya unta itu istighna'u an hifdhi ghairiha ya, bahwa ya unta itu sudah mandiri ya, tidak perlu untuk apa namanya, membala gitu ya. Ya kalau haus tadi bisa cari minum sendiri, kemudian ketika dia lapar dia bisa cari makan sendiri gitu kan. Nah, maka Nabi menganggap keadaan itu ya, walaupun memang ada yang lain gitu ya, kondisinya yang lain gitu. Tetapi kebanyakan unta pada waktu itu kondisinya seperti itu ya, dia tidak perlu untuk eh, apa namanya, diopeni lah gitu kan. Nah, jadi dia sudah mandiri. Ketika dia tersesat pun, ya dia akan cari minum sendiri, cari makan sendiri, gitu kan. Nah, kemudian nanti sampai ketemu sama pemiliknya. Ya, tabar Nabi SAW menjadikan hal walam ya'tabir al-hal an-nadir, dan tidak menganggap keadaan yang sedikit, yang jarang, gitu kan. Oleh sebab itu apa, walidha naha anil tiqatiha, melarang untuk mengutnya ya, melarang untuk memungutnya. Kan di bab luqatah itu ya, eh, kita boleh untuk memungut ya, memungut barang yang memang sekiranya itu eh, ya dia berharga ya, dia berharga, barang itu berharga, kita untuk memungut yang untuk menjaga, khawatir barang berharga tersebut jatuh kepada tangan yang tidak amanah gitu kan. Yang kita jaga, kemudian kita umumkan. Kalau barang itu berharga, kita umumkan selama 1 tahun ya. Kemudian ketika misalkan sudah 1 tahun ya, sudah kita umumkan selama 1 tahun tapi tidak ada juga ketemu pemiliknya, kita boleh memakainya. Akan tetapi ketika pemiliknya datang, kita wajib untuk menggantikannya ya. Nah, akan tapi di sini unta ya, dia juga barang berharga ya, dia juga barang berharga, tapi Nabi Muhammad SAW melarang ya, melarang untuk kita memungutnya. Kenapa? Karena kan tadi tujuan memungut itu untuk menjaga ya, untuk menjaga barang tersebut. Untuk menjaga barang tersebut ya, sama hewan juga. Hewan ketika dipungut kan ini ya, khawatir ketika dia tidak dipungut ya, dia tidak bisa minum ya secara teratur, atau misalkan makan gitu kan, tidak ada yang mau peninya gitu kan. Nah, maka ya itu dipungut gitu kan, untuk dijaga supaya nanti pas datang pemiliknya, ketemu pemiliknya ya itu kita serahkan, kan itu adalah mana. Nah, tapi kalau untuk unta itu sendiri di zaman Nabi Muhammad SAW, nah dia tidak perlu untuk dipungut ya,
Kenapa? Karena dia bisa mengopini dirinya sendiri. Ya. Dia sudah bisa mandiri gitu kan. Baina ma'ahasiqaha wa hidaha. Ya kan? Dia bisa mencari makan dan minum sendiri. Baik. Eh, aplikasi daripada tatbiqatul kaidah. Nah, yang pertama, contohnya adalah maka nama ta'uman lil adami walil bahaimi hal yajuzul istinja'u bihi. Nah, al-ibratu bil aghlab. Nah, yang nomor pertama, jika sesuatu ya ini eh, apa namanya bisa dikatakan makanan eh, untuk manusia dan juga makanan untuk hewan, makanan untuk manusia dan juga makanan untuk hewan, ya, makanan untuk manusia dan makanan untuk hewan. Ya, di satu sisi makanan untuk hewan, ya. Nah, apakah boleh ya beristinja dengan makanan tersebut? Ya, apakah boleh beristinja dengan makanan tersebut? Nah, kan istinja itu kan dia salah satu syaratnya adalah benda padat dan dia qolir, ya. Benda padat dan juga dia dapat eh, menghilangkan zat najis, ya, secara zahirnya, ya, secara zahir dia menghilangkan, dia mengangkat zat najisnya, bukan menghilangkan. Hukum, kalau hukumnya ya hukum najisnya masih ada karena harus dihilangkan dengan air. Tapi kalau istinja itu istijmar, ya, istijmar itu kan dia dengan benda padat dan dia dapat mengangkat zat najisnya. Nah, ini dengan sesuatu yang tidak dihormati, dengan sesuatu ya ghairu muhtaram, ya, nggak boleh sesuatu yang dihormati, ya. Maaf kalau sesuatu yang dihormati kan kayak eh, Quran, kitab-kitab gitu kan, kemudian eh, isinya tentang ilmu, isinya tentang hadis, tentang Allah tuh, ya, itu tidak boleh sama sekali untuk dipakai, ya. Kecuali adapun kalau misalnya kertas biasa, tisu, itu boleh. Nah, salah satu yang muhtaram atau yang dihormati adalah makanan. Jadi makanan untuk siapa? Untuk manusia. Nah, tapi kalau makanan untuk hewan ini tidak dikategorikan muhtaram, sehingga diperbolehkan untuk istinja dengan makanan hewan. Misalkan seperti apa? Daun, rumput, ya, itu boleh ya istinja dengan benda tersebut. Nah, sekarang ada makanan yang dia ya apa namanya bisa jadi makanan manusia, bisa juga jadi makanan hewan. Nah, apakah ini boleh? Misalkan kayak wortel, ya, wortel. Kemudian eh, ya sebagian tumbuhan, nah itu kan dia apa bisa dimakan manusia, bisa juga dimakan untuk hewan, ya, bisa jadi dimakan. Nah, boleh nggak kita istinja dengan itu? Nah, kita lihat ini, ya, makanan yang ini apakah lebih dominan dimakan manusia atau dimakan untuk hewan? Kalau lebih dominan dimakan manusia, ya, maka tidak boleh istinja dengan barang tersebut atau dengan makanan tersebut, ya. Tapi kalau dominan dimakan oleh hewan, maka itu diperbolehkan istinja, ya. Kenapa? Karena al-ibratu bil aglab, ya, yang dianggap adalah yang dominan, ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua, anaqati syari'atu al-islamiyatu ar-rukhsa bis-safari limadhannati atau limadhinnati husulil masyaqqati ghaliban ma'annaha qad la tujadu ahyanan. Nah, syariat Islam itu mengaitkan keringanan itu dengan safar, ya. Keringanan itu dengan apa? Dengan safar. Ya, dengan safar. Adalah safar yang jauh, ya, safar jauh bukan safar dekat. Kenapa dikaitkan keringanan itu, keringanan untuk melakukan
qasar sholat, keringanan untuk menunaikan jamak, keringanan untuk mashul khufain atau membasuh khuf selama 3 hari 3 malam. Nah, ini dikaitkan dengan safar yang jauh ya. Kenapa? Karena di safar yang jauh itu dia apa namanya, em, kemungkinan terjadi kesulitan ya. Biasanya ya kemungkinan besar di dalam safar itu terjadi apa? Terjadi masyakoh atau kesulitan. Sehingga dikaitkanlah keringanan itu dengan safar. Dan safar yang golib tadi ya, safar golib. Bukan dengan husulul masyakoh. Bukan dengan masyakohnya itu sendiri. Ya, bukan dengan masyakohnya itu sendiri. Kenapa? Karena kalau masyakoh ini kan sesuatu yang abstrak ya. Sesuatu yang abstrak sehingga tidak bisa dijadikan pakem gitu kan. Kan syariat itu harus dilandaskan oleh pakem yang jelas ya, pakem yang jelas. Walaupun safarnya tersebut kemungkinan tidak ada masyakoh. Kemungkinan tidak. Misalkan kayak kita safar menggunakan pesawat ya, atau helikopter yang tadinya jaraknya itu 100 bahkan sampai ya ratusan kilometer ya, tapi karena dengan pesawat ya, eh, masyakohnya atau kesulitannya di situ mungkin ya sangat minim bahkan tidak ada. Akan tapi karena safar itu sendiri adalah kemungkinan terjadinya kesulitan ya, maka syariat itu menggantungkan keringanan itu kepada safar bukan kepada terjadinya masyakoh ya. Nah, makanya di sini dikatakan di nanti usulil masyakoh ghaliban, karena biasanya terjadi apa masyakoh ya, ma'annaha qad la tujad, itu bisa jadi masyakoh ini tidak terjadi ya, tidak ada masyakoh seperti tadi safar dengan pesawat atau helikopter ataupun dengan yang lainnya ya. Atau sekarang ada kereta ya, dari Jakarta ke Bandung naik Wush itu ya, itu wah masya Allah udah seperti kayak kita Bogor Jakarta naik KRL ya. Itu sangat cepat dan sangat memudahkan, 1/2 jam itu tidak sama sekali tidak terasa kayak safar. Nah, jaraknya sudah termasuk safar tuh ya. Nah itu. Tapi kenapa tadi dikaitkannya dengan safar? Karena syariat itu mengaitkan sesuatu itu pada suatu pakem yang jelas, bukan sesuatu yang abstrak ya. Suatu pakem yang jelas bukan sesuatu yang abstrak. Jadi karena safar itu pakemnya jelas nih, oh berapa kilometer. Nah, baru di situ ditentukan oh ini dapat keringanan ya. Nah, kenapa dikaitkan dengan safar juga? Selain tadi pakemnya jelas, safar itu jelas, dan karena kemungkinan terjadi apa? Ada terjadi masyakoh di sini. Kemungkinan ada terjadi masyakoh. Ya, walaupun di beberapa case, di beberapa kasus itu tidak terjadi masyakoh. Ya. Nah, selagi-lagi ini dipakai kaidah golib ya, yang dianggap adalah yang golib ya, dominan. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, idza rajat fil baladi umlatani wa waqa al-aqdu wa lam tubayyan al-umlatul maqsudah umila 'ala al-aghlab. Jika di dalam satu negara ya, itu ada dua mata uang yang rojat yang diberlakukan ya. Ada dua mata uang yang beredar ya, yang sama-sama berlaku di negara tersebut. Yang sama-sama berlaku di negara tersebut. Nah, eh, kalau di Indonesia satu ya cukup rupiah saja. Ya. Atau di beberapa daerah ya, saya ulang kayaknya, tapi di beberapa daerah sepertinya eh, ada yang pakai dua mata uang. Ya. Kayak misalkan di daerah yang mungkin sering banyak pariwisatanya di situ,
kemungkinan mata uang lain itu berlaku di situ seperti dolar gitu ya, bukan cuma rupiah saja. Nah atau di negara yang lain seperti misalnya di Eropa ada euro, kemudian di Inggrisnya pakai pound sterling. Nah, intinya di negara yang eh, diakui transaksi dengan dua mata uang atau lebih gitu ya. Nah, idza rajat fil baladi umratan. Jika di dalam satu negeri itu ada dua mata uang yang